Banten, Provinsi Banten ini kawan, sudah sangat hip sekali di media sosial kawan ya, karena dengan berbagai macam informasi foto-foto dan video yang sangat menarik kawan ya. Nah, Camping Happy ini ingin sekali meliputnya, menggambarkan bagaimana kondisi Pantai Sawarna, Tanjung Layar Sawarna yang berada di Banten ini. Hingga saat ini makin ramai aja kawan, terutama pada liburan akhir minggu atau weekend, atau liburan lebaran dan akhir tahun. Untuk lokasi atau jarak tempuh ya, Pantai Sawarna ini tidak jauh dari kota Jakarta ya kawan, tentunya sekitar 100 km ya, kalau lewat jalur Pelabuhan Ratu, atau kalau dari Serang itu agak melingkar ya kawan, dari Serang, Carita, Tanjung Lesung, terus kita ke arah timur ya kawan ya, di pesisir pantai, terus ikuti pesisir pantai selatan, kita ke arah timur. Nah, lokasi Pantai Sawarna ini yang semakin populer semakin hari karena tidak jauh dari kota Jakarta. Bagi kawan-kawan yang rindu menikmati keindahan alam, bak surga yang tersembunyi di bumi pertiwi Indonesia, akhir-akhir ini pesona Pantai Tanjung Layar semakin terlihat di berbagai media sosial, terutama akun YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain ya kawan, yang diabadikan oleh kawan-kawan yang berkutat di dunia traveling. Nah, menurut informasi kawan ya, yang kami dapat, asal muasal nama Pantai Sawarna ini yang berada sekitar 30 km dari barat Pelabuhan Ratu, itu berasal dari nama kepala desa setempat kawan ternyata ya. Nah, kepala desa itu bernama Sawarna, merupakan tokoh kampung yang pertama menjadi kepala desa di sini dan tertua di sini. Sekitar itu terjadi tahun 1900-an. Maka desa itu diambillah nama kepala desa pertama kali itu, Sawarna. Dan menurut penduduk sekitar juga, salah satu alasan desa berpartai indah ini dinamakan Sawarna itu untuk menunjukkan bahwa penduduk lokasi Sawarna itu satu warna atau kompak gitu. Menurut bahasa Sunda ya, satu warna. Jadi Swarna, bahasa Sundanya satu warna artinya. Nah,
Pantai Sawarna ini berada di deretan dengan berbagai pantai indah lainnya ya kawan ya. Selain Tanjung Layar yang tadi saya sebutkan yang paling ikonik di Sawarna itu, kita juga bisa menemukan pantai-pantai lainnya, yakni Pantai Karangteraje, ya, Legon Pari, Karangberem, Pasir Putih, Gua Lalai, Gua Langir, Karangbokor, dan Pulau Manuk. Nah, itu sejajar di daerah Sawarna kawan. Nah, untuk Pantai Tanjung Layar ini, Pantai Sawarna Tanjung Layar ini ada lagi kisah lain yang diyakini oleh penduduk setempat, yakni gugusan karang di Pantai Tanjung Layar. Mitosnya adalah sebuah batu Tanjung Layar dan 2 buah gunungan emas yang dijaga oleh seekor naga kawan. Nah, di sekitar 10 meter sebelah barat laut Batu Karang Tanjung Layar terdapat pula permata emas yang bercahaya dengan pendar berwarna-warni yang sangat indah kawan. Nah, permata itu kabarnya berada di dalam karang tersebut kawan, sehingga setiap kali muncul di permukaan akan ada cahaya yang terang benderang mengkilap, muncul begitu saja menaungi karang tersebut kawan. Nah, layaknya sebuah istana, Pantai Tanjung Layar ini konon dijaga dan didampingi oleh beberapa pengawal, sehingga para pengunjung dilarang keras untuk melakukan hal-hal yang negatif, karena konon akan berpotensi meruntuhkan karang tersebut kawan. Nah, selain dilarang melakukan perbuatan negatif, wisatawan yang berkunjung di kawasan Tanjung Layar ini juga dilarang untuk naik ke karang di atasnya itu, karena akan menimbulkan bahaya tentunya bagi keselamatan wisatawan itu sendiri. Nah, bagi wisatawan yang tidak mengindahkan peraturan itu biasanya sering dapat musibah kawan, menurut penduduk setempat, terluka di atap ombak atau terseret ombak besar sehingga meninggal dunia. Nah, bahaya kawan ya, jadi harus hati-hati kawan kalau ke sini. Nah, dari sekian cerita mitos penduduk setempat ya, kawasan Sawarna ini merupakan tempat favorit para pelancong dari luar negeri, terutama para peselancar ya kawan ya, karena di sini ombaknya begitu bagus ya, konon terbaik kedua dari Bali ya. Di balik pesona Pantai Tanjung Layar yang sangat memukau, ternyata pantai ini menyimpan mitos yang menjadi saksi kisah cinta Sang Kuryang kepada ibunya sendiri kawan. Jadi ini terkait ternyata kawan dengan Gunung Tangkuban Perahu ya, cinta Sang Kuryang kepada ibundanya sendiri. Kabarnya sepasang batu karang yang berdiri menjulang di tengah Pantai Tanjung Layar ini merupakan dulunya itu perwujudan bentuk layar perahunya Sang Kuryang kawan. Ini cerita ini diyakini dan diwariskan secara turun-menurun oleh sesepuh Banten Selatan yang dikenal juga sebagai Tanah Pakidulan. Jadi Banten Selatan ini disebut juga Tanah Pakidulan. Seperti kita ketahui, yaitu kawan, dalam legenda Sang Kuryang, ibunda Sang Kuryang, Dayang Sumbi itu memberikan syarat untuk membuat sebuah telaga dan perahu hanya dalam waktu 1 malam sebelum ayam berkokok kawan. Nah, Dayang Sumbi ini sengaja memberikan persyaratan tersebut agar Sang Kuryang gagal dan tidak bisa menikahi, karena Dayang Sumbi sebenarnya adalah ibundanya sendiri dari Sang Kuryang ya, itu karena semua Dayang Sumbi ini titisan para dewa menurut para ahli budaya ya kawan ya. Jadi Dayang Sumbi ini sangat cantik kawan, sehingga anaknya sendiri tidak sadar bahwa itu ibunya. Dengan semangat yang menggebu-gebu dengan cintanya, Sang Kuryang ini menyanggupi persyaratan tersebut kawan, dan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi permintaan si Dayang Sumbi ini kawan, yang dia cintai. Namun dengan sekuat tenaga
Dayang Sumbi ini meminta kepada Tuhan untuk tidak mengizinkan Sang Kuryang mempersuntingnya, sehingga digagalkan Sang Kuryang untuk membangun telaga dalam satu malam. Ayam pun dibunyikan, kawan, sehingga berkokok pada malam itu, dan Sang Kuryang sangat marah karena pekerjaannya merasa sia-sia, tidak selesai. Kemudian perahunya ditendang ke bagian utara yang menjadi akhirnya gunung tangkuban perahu, dan layarnya pun lepas menjadi batu karang. Nah, batu karang itu disebutlah Pantai Tanjung Layar, kawan. Nah, Tanjung Layar ini konon katanya para sesepuh di sini itu adalah layarnya, perahunya Sang Kuryang yang mencintai ibunya. Itulah, kawan, sedikit gambaran tentang Pantai Sawarna yang begitu eksotis, kawan, ya, nggak kalah dengan Pulau Bali, Pulau Dewata, dan Jawa pun memiliki pantai yang sangat eksotik, yaitu Pantai Sawarna. Nah, mari kita, kawan, kita lanjutkan untuk meramaikan dan menginformasikan wisata alam dalam negeri, untuk terus kita siarkan di media sosial hingga ke penjuru dunia melalui channel-channel sosial media yang kita miliki, kawan. Oke, kawan, kita sebentar lagi akan sampai di Bukit Habibie, kawan. Nah, ini menarik sekali, kawan. Ada nama bukit yang disebut dengan Bukit Habibie. Letak dari posisi Bukit Habibie itu berada di antara Sawarna dan Pelabuhan Ratu, kawan. Nah, ada satu bukit di mana posisinya di ketinggian, kita bisa memandang lautan lepas, pantai Pelabuhan Ratu. Nah, Bukit Habibie ini adalah nama panggilan atau sebutan yang disebut oleh masyarakat tempat, ya, kawan, ya. Dan pengunjung biasanya ramai pada saat liburan nasional atau Sabtu Minggu sekedar untuk refreshing, kawan. Bukit Habibie merupakan tempat posisi telepandang kita di mana bisa memandang pantai Pelabuhan Ratu dari atas, kawan. Kita bisa saksikan, kawan, indahnya Indonesia dari sini kita melihatnya. Dari puncak Bukit Habibie, Camping Happy melaporkan. Ketemu Kang Vero. Ini dalam rangka apa di sini? Kita lagi ada acara iseng sebenarnya. Iseng, ya? Refreshing. Bosan mau ditutup, kita ke alam. Oh iya, Ya, betul. betul. Makanya Camping Happy itu mengisi itu, potongan itu. Ya, betul. Ya. Kita dari Cibubur sini tuh berangkat tadi malam jam 1 malam, sampai sini jam 5 subuh. 4 jam cepet dulu, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka refreshing sih. Self healing. Itu apa namanya, nambahin imun tubuh. Ya. Satu. Terus hari ini mau berangkat balik, Sekarang mau pulang. pulang, ya? Nggak mau mampir lagi, ya? Nggak Ikut kita mau ke Ciltu camping. Next time kita Next ikut. time. Kita mengajak masyarakat Indonesia itu untuk mengenal alam Indonesia. Coba deh lihat ya, di channel kita itu kita mudah-mudahan bisa membangkitkan komunitas wisata, pariwisata, perhotelan, segala macam untuk tumbuh lagi di Indonesia. Itu sih tema kita. Semoga manfaat, senang ketemu sama teman-teman dari Cibubur ini. Dukung kita. Siap. Camping Happy, Nggak nggak camping, camping, nggak nggak happy. happy. Terus ya. Oke, kawan. Kita baru saja ketemu teman-teman dari Cibubur, tetangga kita ternyata. Oke, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, teman-teman. Ya, walaupun nggak ketemu di dunia nyata, dunia maya, kita saling sapa aja, komen. Thank you, kawan. Kita teruskan ke Ciltu. Kita mau ngerek bendera.
Camping happy. Camping happy. Nggak happy. Mantap. Oke kawan, kita habis merujak di Tele Pandang ke Pelabuhan Ratu, namanya Puncak Habibie. Kita lanjut lagi perjalanan kecil tuh. Oke. Oke kawan, kita lanjut kembali perjalanan kita tadi dari Pantai Sawarna, kemudian kita mampir sebentar di Bukit Habibie untuk sekedar mengisi kekosongan perut dan ngobrol-ngobrol kepada pengunjung di Bukit Habibie ya yang sedang menikmati sore hari. Nah, dari sini dari Bukit Habibie kita lanjut lagi ke Pantai Pelabuhan Ratu. Nah, pantai ini sangat terkenal ya kawan ya, yang sangat kental dengan mitos Nyi Roro Kidul. Nah, posisinya dari Jakarta dapat ditempuh sekarang sekitar 3 jam perjalanan, sedangkan kalau dari Serang bisa 4-5 jam perjalanan karena konturnya yang agak perjalanan agak ekstrim ya kalau dari Serang. Nah, sedangkan perjalanan ini kita dari Sawarna ke Pelabuhan Ratu hanya mencapai 1 jam perjalanan. Nah, kawasan pantai Pelabuhan Ratu itu tak terlalu ramai saat hari kerja kawan ya. Tetapi saat liburan weekend dan liburan panjang, liburan nasional itu sangat ramai sekali kawan. Mungkin kawan tidak asing ya dengan pantai Pelabuhan Ratu, pantai yang berada di selatan Pulau Jawa ini atau di ujung dari Sukabumi kawan ya. Ini sangat terkenal kawan. Pantai Pelabuhan Ratu itu lebih populer sebagai pantai Pelabuhan Ratu sebagai tempat wisata pesisir samudra di pesisir sebuah pantai wisata di pesisir Samudra Hindia Selatan Jawa Barat. Lokasinya terletak sekitar 60 km ke arah selatan dari kota Sukabumi kawan. Pantai ini dikenal memiliki ombak yang sangat kuat dan karena itu sangat berbahaya bagi perenang di pantai. Jadi hati-hati kawan, sebaiknya tidak berenang sebetulnya di pantai Pelabuhan Ratu ini. Untuk topografinya berupa paduan antara pantai yang curam dan lantai tebing karang terjal, hempasan ombak, dan hutan cagar alam. Ya, jadi pantai Pelabuhan Ratu ini terdiri dari paduan antara pantai yang curam, ada yang landainya juga, tebing karang terjal, hembasan ombaknya yang begitu tinggi, dan hutan cagar alam kawan. Karena tempat ini mempunyai daya tarik sendiri kawan. Presiden Soekarno konon mendirikan tempat peristirahatannya pada sekitar tahun 1960 di daerah Tenjo Resmi namanya. Di daerah Pelabuhan Ratu, daerahnya Tenjo Resmi. Selain itu, atas inisiatif Bung Karno juga di Pelabuhan Ratu ini didirikan sebuah hotel yang sangat terkenal sekali, yaitu Samudra Beach Hotel, di mana salah satu kamarnya ada dikhususkan untuk kamarnya Nyai Roro Kidul katanya, konon. Nah, salah satu hotel mewah. Nah,
Samudra Beach Hotel ini termasuk salah satu hotel mewah pertama yang dibangun bangsa Indonesia pada kurun waktu yang sama, hampir bersamaan dengan Hotel Indonesia yang ada di Jakarta, kawan. Selain itu juga berbarengan dengan Bali Beach Hotel. Nah, kemudian juga Sarinah. Nah, itu dibangun hampir berbarengan dengan hotel yang ada di Pelabuhan Ratu ini, yaitu Samudra Beach Hotel, kawan. Nah, semuanya itu dibangun konon katanya dari menggunakan dana perampasan perang dari bangsa Jepang, kawan. Nah, selain hotel besar dan mewah di Samudra Beach Hotel ini, di daerahnya terdapat pula sejumlah hotel dan losmen kecil ya, kawan. Oh, ini nih guanya Nyi Roh Kidul ini nih, di atas kalau nggak salah. Apa aja bacaannya, coba aja lihat. Iya kan? Iya, Nyi Roh Kidul. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia. Pelabuhan Ratu, Terminal Cikotok, lurus. Berarti tadi bukan Pantai Pelabuhan Ratu dong, namanya apa tadi? Iya bukan. Tapi ada tulisannya pantai apa? Buset, orang dari sana meluncur baik. Jarang keluar ya. Dan jalan kita enak banget, nggak ada macet-macetnya. Dia sih dari tadi tuh macet. Pasar tadi, simpang-simpang tadi tuh. Ar-Roja, pesantren putri. Cikakak, Cikakak, Cikakak. SMA 1 Cikakak, Cikakak. Itu SMA dulu aja. SMA yang paling dulu SMA apa? Cikakak.
cekaknya. Lagi nama daerahnya itu apa? Oh, Jai. Bab. Ambil Jai. Nah, Enggak. ada. Sok, aja dah. Apa udah diambil itu aja. Airnya asin. Iya. Tidak semanis madu. Iya. Lah, cekakak. Ah, apaan sih ini? Gantian Nah, iya masih minta duit masih. kan. Jembatan gantian. Kemudian di kawasan pantai Pelabuhan Ratu yang letaknya sekitar 20 km dari pusat kota Pelabuhan Ratu, pusat kota merupakan ada beberapa pantai ya. Yakni salah satunya adalah Pantai Karanghau. Nah, Pantai Karanghau ini letaknya sekitar 20 km dari pusat kota Pelabuhan Ratu. Merupakan pantai karang yang menjorok ke laut dan berlubang di beberapa bagian. Nah, ini sangat membahayakan kawan. Bentuknya sangat mirip dengan tungku ya, karangnya itu. Dalam Sunda disebut hau, makanya disebut Karanghau. Nah, pantai-pantai lain daerah Pelabuhan Ratu ini antara lain adalah Pantai Cibareno, ada Pantai Cimaja, ada Pantai Cibangban, ada Pantai Citepus, ada Pantai Breakwater, ada Pantai Tenjo Resmi, dan ada Pantai Goa Lalai atau Goa Kalalawa. Di Pelabuhan Ratu ini lengkap ya kawan ya. Jadi kawasan wisata Pelabuhan Ratu itu hampir mirip dengan Bali ya, semuanya dikelola dengan pemerintah daerah Pelabuhan Ratu. Lengkap, di sini ada masjid, musola, parkirnya juga cukup luas, ada money changer, ada pramuwisatanya juga ada, hotel, villa, penginapan, ada kuda sewaan, kapal seluncur, ban berenang sewaan, surfing, taman bermain anak, restoran, seafood, warung makan, dan tim penyelamat atau tim SAR juga ada. Nah, juga hotel-hotel di sekitar Pelabuhan Ratu ini banyak sekali kawan ya. Ada Hotel Ina Samudra Beach Hotel, Pondok Dewata, Hotel Karangsari, Hotel Bunga Ayu, Hotel Bayu Amarta, Bukit Indah, Mahesa Indah, Padi-Padi Beach Hotel, Padi-Padi Beach Resort, Agusta Hotel, dan Cleopatra Hotel. Sedikit mengenai Pelabuhan Ratu kawan. Pelabuhan Ratu ini memiliki sejarah mistis dan keindahan panorama alam yang sangat indah dan khas kawan. Pantai di daerah Pelabuhan Ratu ini kebanyakan perpaduan antara batu karang yang terjal dan ombaknya yang sangat tinggi kawan. Nah, tetapi keunikannya Pelabuhan Ratu ini memiliki udara yang sejuk dan garis pantai yang sangat luas kawan. Pelabuhan Ratu memiliki sejarah beredar cerita mengenai pantai Pelabuhan Ratu yang dikuasai oleh Nyi Roro Kidul. Pantai Karanghau yang merupakan teluk Pelabuhan Ratu dipercaya sebagai singgasana gaib Sang Ratu Kidul tersebut kawan. Nah, ada beberapa mitos larangan di daerah Pelabuhan Ratu ini, yaitu kawan dilarang menggunakan baju berwarna hijau oleh masyarakat setempat karena katanya baju berwarna hijau itu kesukaannya Nyi Roro Kidul. Sejarah Pelabuhan Ratu. Nah, mengenai sejarahnya sendiri, Pelabuhan Ratu ini banyak memiliki versi ya kawan ya. Ada yang berkaitan dengan ratu bangsawan dari Belanda dan ada mitos penguasa Laut Selatan kawan. Sejarah dari Pelabuhan Ratu ini
lebih dikenal dengan yakni tentang Nyai Purnamasari yang melarikan diri dari Banten dan sampai di Babakan Cidadap, yang dia sendiri lari karena mengandung anak 5 bulan. Pada masa kepemimpinannya, daerah ini meningkat dalam sisi ekonomi, tapi pada masa keemasannya Nyi Ratu melakukan pertapaan. Saat Nyi Ratu tapa, akhirnya warga mengangkat anaknya yaitu Nyi Mayang Segara yang kemudian bergelar Nyi Ratu Kidul. Pelabuhan Ratu hanya kenangan bahwa wilayah ini pernah diperintah oleh 2 ratu yang menjadikan daerah mencapai kejayaan, sehingga nama Lara Kidul, 2 Ratu Kidul ini dengan lokasi Pelabuhan Ratu ini merupakan pantai wisata yang ada di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi pantai ini terletak sekitar 60 km dari arah kota Sukabumi, kawan. Nah, kita lanjut ya kawan ya, dari Pelabuhan Ratu kita hanya lewat aja kawan. Pelabuhan Ratu tujuan kita adalah ke Geopark Ciletuh untuk merayakan pengibaran bendera Republik Indonesia. Video ini dibuat menjelang tanggal 17 Agustus 2021 kawan. Nah, Geopark Ciletuh ini baru kawan dibangun atau ditata oleh Presiden SBY ya kawan. Pada waktu itu UNESCO menetapkan sebagai daerah Taman Bumi Ciletuh Pelabuhan Ratu merupakan Geopark Nasional Indonesia, ditetapkan oleh UNESCO tahun 2015. Iya ada gak? Sini. Mantap ya. Nah ini ada perbaikan jalan kawan. Jembatan ini tadinya jembatannya kecil sekali. Nih seperti itu tuh yang lama itu gantian juga. Jadi diperbesar. Jangan yang itu Pak, gue sih yang ceritanya nggak ada. Wah, mantap. Mudah-mudahan segera selesai jembatannya sehingga tidak macet lagi dan
menjamin kelancaran lalu lintas Oke, ke arah baik Ciledug. KBB. Yang agak lebih mengharukan lagi Boy. Ya, bocah nih. Lurusin lagi. Jay, kita naik kono Jay, naik. Iya, Jay, kita naik kono no. Kita kalau di hari nyepi camping nyepi, kita gitu aja udah latahan aja. Iya, berarti kita harus Biasain. menanamkan dalam diri kita sendiri. Iya, Boy. bener. Jadi misalnya saya ngomong happy-happy, Nggak camping nggak happy.
Di kawasan Geopark Ciletuh ini kawan, kita akan melintasi perjalanan berkelok-kelok yang indah ya kawan. Di sisi kanan jalan kita akan melihat pantai yang samudra, pantai yang luas dengan kontur jalan yang indah, halus kawan ya. Nah, nanti di sepanjang jalan ini kita akan ketemu dengan spot-spot wisata untuk memandang ke telepandang yang masyarakat buat. Ada beberapa juga disebut Puncak Dharma. Nah, itu telepandang tertinggi. Kemudian dari Puncak Dharma kita turun ke bawah, kita akan menemui dengan Curug Cimarunjang ya. Nah, dari situ udah dekat, kita memasuki kawasan pantai Ciletuh, Palampang, pantai Palampang Ciletuh. Di sepanjang jalan Geopark Ciletuh ini kawan, jalannya selain jalannya halus, kita akan disuguhi pemandangan sisi kanan jalan kita ya, dengan hamparan lautan yang luas, yang kita sepanjang jalan akan berdetak kagum kawan, berdecak kagum akan keindahan alam Indonesia kawan. Jadi inilah kawan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia, dengan segala macam potensial keindahan alamnya yang dapat dijadikan sebagai sumber masukan devisa negara jika kita mampu untuk mensosialisasikannya kepada para wisatawan mancanegara.
meter cukup aman. Aman 30 cukup. Mereka. Oh, keren tuh. Nih, Cak Dharma. Itu Cak Dharma. Ya kita turun kan? Enggak, saya
Oke, kawan, kita dari Puncak Dharma belok ke kanan ke arah Ciletuh. Jalannya turun curam, kawan. Dipastikan kendaraan Anda sehat, jangan cepetan. Sehat. Cepetan. Nyusul-nyusulan. Nyusul. SIM-nya boleh Siapa yang nembak. salah? SIM-nya boleh nembak. Saya kita turun Jay, turun di atas tadi Jay. Kacau ya. Turun sana naik lagi, Jay. Nah, ini apa nih? Ini dia nih tempat camping nih.
Nggak ada, belum ada ini. Belum pada ada. Orang gersang buat ini jalan lagi masih belok. Mundur ya? Jangan dibelokin ya, Bang. Ya, lurus ya. Ini lurus nih. Saya kanan ya? Jangan terlalu patah. Oh, iya, iya. Terlalu patah beloknya ya. Iya, iya, siap. Ayo dorong lah. Ya, dorong. Jangan terlalu patah lah. Ya. Gini aja, Bang. Ya. Yo. Yo, jangan terlalu patah. Terus, belok, belok.